Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kitab terjemah yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, atau biasa dikenal dengan Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, atau yang dikenal oleh dunia barat dengan nama Averroes. Ibnu Rushd seorang ulama dari tahun di abad 6 Hijriah, tepatnya lahir tahun 520 Hijriah dan wafat tahun 595 Hijriah. Ibnu Rushd lebih terkenal di dunia barat karena beberapa pemikirannya yang lebih ke pemikiran filsuf dibanding ke pemikiran ulama-ulama fikih ya. Makanya ada beberapa kisah mengenai dibakarnya kitab-kitab Ibnu Rushd karena ada pemikiran-pemikiran filsuf, jadi lebih terkenal di dunia barat. Nah, tidak sepenuhnya benar, karena Ibnu Rushd memang kalau kita membaca salah satu bukunya, seperti bukunya yang Tahafut at-Tahafut yang membahas mengenai kritikan atau membalas kritikannya Tahafut al-Falsifah Imam Al-Ghazali, maka akan didapatkan kalau pemikiran Ibnu Rushd itu memang lebih condong ke filsuf. Tapi di kitab ini Bidayatul Mujtahid justru sebaliknya. Ibnu Rushd malah bertindak atau berada pada sisi seorang ulama, yaitu lebih condong kepada dalil-dalil nakal khususnya ya. Jadi di kitab ini kita akan melihat Ibnu Rushd sebagai ulama fikih, bukan kepada ulama filsuf ya. Makanya ada Bidayatul Mujtahid, yaitu kitab perbandingan khususnya perbandingan mazhab, atau walaupun bukan imam mazhab juga ada dicantumkan di kitab ini ya, tapi kebanyakan perbandingan imam-imam mazhab, terutama yang 4, walaupun Daud Az-Zuhiri juga masuk dan dicantumkan di Bidayatul Mujtahid ini. Mari kita lihat, saya memiliki 2 naskah. Yang kanan 1 dan 2 adalah penerbit dari Pustaka Azam, yang kiri dari penerbit Akbar Media. Bukan hanya 2 ini, karena yang saya tahu ada banyak juga Bidayatul Mujtahid, seperti di Pustaka Al-Kautsar, terus ada juga yang Pustaka Ashifa, dan satu lagi yang 3 jilid belum warna biru, saya lupa itu penerbit apa. Cuman yang saya bahas adalah 2 ini yang menurut saya yang paling baik, karena salah satunya adalah penyusunannya, karena tidak semua kitab Bidayatul Mujtahid memiliki takhrij ya, dan penerbit kedua ini memiliki takhrij juga. Penerbit Al-Kautsar pun sama. Hanya saja setelah saya melihat kedua ini yang lebih baik dibanding penerbit yang lainnya mengenai kitab Bidayatul Mujtahid ini. Mari kita lihat pertama dari yang Pustaka Azam, tebal kertas HVS yang kalau disebut HVS yang full kertas putih, tidak ya, ini lebih ke HVS yang agak gelap ya. Tapi ini masuknya ke HVS, mungkin yang grade-nya agak sedikit di bawah. Kurang lebih halamannya hampir ke 1000 atau sudah 1000. Nah, udah 1004. Jadi 2 jilid ini yang Bidayatul Mujtahid Pustaka Azam memiliki 2000 halaman. Sedangkan yang penerbit Akbar Media kertasnya sudah kertas kuning. Kertas yang lebih ringan dibanding kertas HVS, tetapi kualitasnya di bawah kertas HVS seperti ini ya. Kuning. Total dan 640 halamanan. Jadi kalau 2 sekitar 1300 halaman lah ya, karena 600 lebih. Jadi yang Pustaka Azam 2000 halaman, yang penerbit Akbar Media sekitar 2 jilid 1300 halaman. Lalu perbedaannya apa? Saya tidak akan berpanjang lebar karena membahas mengenai perbedaan lah ya, tidak usah membahas isi karena siapa saya gitu mengkritisi seorang Ibnu Rushd. Jadi lebih ke penerbit saja yang membedakannya. Oke, untuk yang penerbit Pustaka Azam, kita lihat isinya. Sebenarnya ini adalah cetakan yang pertama, makanya berwarna ungu. Kalau cetakan yang baru semuanya seperti ini, yang berwarna ini. Jadi jilid 1 jilid 2 warnanya seperti ini sama. Karena ini cetakan yang pertama, makanya warnanya seperti ini, berbeda, tapi tetap ori kok. Seperti ini ya. Dimulai dari pengantar pentahqiq, biografi penulis, pengantar penulis. Langsung pembahasan mengenai toharoh, wudu.
dan jilid 1 ditutup oleh makanan, kitab makanan ya. Saya lihat. Nah, kita lihat takhrijnya seperti apa. Penyusunan seperti ini ya. Ya, takhrij. Takhrij Pustaka Azam hanya mentakhrij hadis. Kita lihat di sini ya. Seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentangnya yaitu larangan beliau agar tidak menggunakan tulang dan kotoran dalam bersuci. Ini hadisnya. Jadi hanya mentakhrij hadis-hadis. Hadis. Muttafaqun alaihi sama Abu Dawud. Jadi hanya takhrij saja, takhrij hadis, takhrijnya ya, oleh Ahmad Abu Al-Majid. Sedangkan Bidayatul Mujtahid yang Akbar Media, takhrijnya lebih banyak, bukan hanya mentakhrij hadis, tapi pendapat ulama pun ditakhrij, disesuaikan. Maka misalkan seperti ini ya. Kita lihat. Lihat di sini. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah semuanya najis. Ini mengenai najisnya air kencing dan kotoran manusia, semuanya najis. Jadi pendapat Imam Syafi'i disesuaikan dengan kitabnya An-Nawawi Al-Majmu'. Jadi takhrijnya bukan hanya hadis, tapi pendapat ulama pun disesuaikan. Apakah sesuai dengan kitabnya para ulama mazhab atau tidak? Ya. Jadi takhrij iya, yang di sini takhrij, tapi ini juga disesuaikan dengan kitab-kitab ulama mazhab. Bisa dilihat. Makanya saya lebih senang takhrij yang kitab Bidayatul Mujtahid ini. Saya dulu sempat curiga apakah ini benar-benar Bidayatul Mujtahid atau bukan, karena setelah saya membaca ini kok sepertinya ke syarah ya, alias penjelasan seperti ini. Takhrijnya panjang banget. Jadi penjelasannya banyak sekali. Ternyata memang benar. Ini sebenarnya bukan Bidayatul Mujtahid tapi syarah Bidayatul Mujtahid. Lihat. Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Penulis Ibnu Rushd dan takhrij oleh Asy-Syaikh Dr. Abdullah Al-Abadi. Jadi sebenarnya ini adalah Syarah Bidayatul Mujtahid. Masya Allah. Jadi makanya ada buku 1 jilid 1 dan 2, jilid 3 jilid 4. Jadi mengambil dari naskah bahasa Arab yang berjumlah 4. Jadi alias Syarah Bidayatul Mujtahid. Sedangkan yang ini adalah benar-benar Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Makanya ada perbedaan di masalah takhrij dan juga penjelasan. Oke, ini ada yang sedikit unik yang saya sudah lihat dipelajari ya. Letaknya berada di jilid kedua. Dari jilid kedua membahas mengenai kitab nikah. Ada sedikit yang unik di sini. Sebentar. Nah, nih kitabun nikah. Nah, mengenai masalah kedua, khutbah nikah. Kita lihat yang Bidayatul Mujtahid Akbar Media pun sama. Kitab nikah kita lihat ya. Ada sedikit yang unik kalau menurut saya. Halaman 54. Nah, bisa dilihat di sini. Sama-sama kitab nikah ya. Nah, masalah kedua adalah khutbah nikah yang Pustaka Azam. Masalah kedua khutbah nikah. Sedangkan yang penerbit dari Akbar Media, masalah keduanya adalah lamaran nikah. Yang satu khutbah nikah, yang satu lamaran nikah. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada perbedaan mengenai masalah penterjemahnya. Khutbah dan lamaran sama-sama dari lafaz bahasa Arab yang sama, kho, po, ba, dan ta marbutoh. Yang satu dibacanya khutbah, kalau lamaran dibacanya khitbah. Jadi ini tergantung dari penerjemah ya, apakah akan membacanya khutbah atau membacanya khitbah. Nah, jika melihat yang Akbar Media terlebih dahulu ya, lamaran pernikahan. Di sini ada takhrijnya ya. Takhrijnya pun membahas mengenai masalah lamaran alias khitbah. Karena di bab selanjutnya pun membahas mengenai masalah melamar alias khitbah. Sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran adalah yang lamaran alias khitbah.
bukan khutbah. Tapi lihat yang di sini, khutbah nikah. Jadi khutbatun nikah. Di sini adalah takhrijnya, merujuk kepada hadis Ibnu Mas'ud. Di sini membahas mengenai khutbah nikah. Jadi bukanlah kesalahan dari penerjemah yang bahasa Indonesia, tapi karena di kitab Arabnya pun setiap kedua penerbit itu memiliki dua persepsi yang berbeda. Yang satu mempersepsikannya adalah khutbah nikah, yang satu mempersepsikannya adalah khitbah nikah. Jadi bukan hanya terjemah yang berbeda ya, makanya selalu ada orang jangan melihat terjemah karena terjemah itu seperti kita yang membaca penerjemahnya. Nah, tidak bisa sepenuhnya seperti itu karena di kitab Arab pun ternyata ini ada perbedaan. Dan takhrijnya pun sama-sama menguatkan dari apa yang ditulis oleh si penerbit tersebut. Jadi nuskhohnya udah berbeda ya, naskah di kitab Arabnya. Oke, itu seperti yang menarik, silahkan membaca. Kesimpulannya, yang kedua ini sama-sama memiliki grade yang paling atas mengenai kitab Bidayatul Mujtahid ini, maka disesuaikan oleh budget dari pembaca saja ya. Jika ingin membahas yang lebih rinci adalah yang paling kiri, tapi jika mencukupkan hanya sebatas Bidayatul Mujtahid sebenarnya yang kanan sudah cukup ya. Dan terlebih lagi penerbit Aqmar Media saya dengar terakhir sudah tutup alias tidak memproduksi lagi. Makanya mungkin yang beredar sudah jarang sekarang, tidak beredar secara banyak seperti Bidayatul Mujtahid yang Pustaka Azam. Tapi menurut saya Pustaka Azam pun sudah cukup mengenai Bidayatul Mujtahid ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.